Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Silaban dengan NIM 120320006 dari Prodi Teknik Fisika. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai momentum dan impuls. Saya catat mengenai momentum dan impuls. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, momentum. Nah, apa sih momentum itu? Momentum merupakan ukuran sulit tidaknya untuk mengubah kecenderungan untuk mengubah kecenderungan gerak suatu benda. Nah, momentum ini akan berhubungan dengan kekuatan gerak di setiap benda. Nah, kekuatan gerak di setiap benda. Nah, momentum ini juga berhubungan dengan gaya ya. Nah, momentum ini kita rumuskan dengan P sama dengan M dikali V, di mana P ini merupakan momentum, M-nya merupakan massa dari benda, dan V itu merupakan kecepatan bendanya. Nah, yang kedua berhubungan dengan impuls. Nah, impuls ini merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu sesaat. Nah, impuls ini dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T, di mana I ini merupakan impuls, F ini merupakan gaya, dan delta T ini merupakan perubahan waktu. Nah, bagaimana sih hubungan impuls dan momentum ini? Kita lihat hubungan momentum dengan impuls. Hubungan momentum dan impuls. Di mana F sama dengan dP per dt, dapat kita tulis begini, dP sama dengan F kali dt, baru kemudian ini merupakan rumus yang di awal tadi, integral F, kebesaran integralnya.
integral f dt dengan batas T1 hingga T2 atau T awal hingga T akhir sama dengan, karena sama tadi ya, kita bisa menuliskan integral dp P1 hingga P2. Nah, sama dengan kita bisa tulis sama dengan delta P, karena ini tadi integral dp, maka kita dapat dp delta P. Jadi kita bisa tuliskan I sama dengan delta P. Ini delta P ini apa? Ini kayak gini ya. Delta P ini P2 dikurang P1. Nah, bisa kita tulis lagi I sama dengan M, karena P itu sama dengan momentum M dikali V, kita bisa tuliskan M V2 dikurang V1 karena perubahan momentum. Nah, saya kurungi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Langsung saja rumus ya. Di mana P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, ini berarti P1 ini momentum awal benda 1, P2 momentum awal benda 2, sama dengan P1 aksen ini momentum setelah tumbukan momentum benda awal, benda pertama setelah tumbukan. Nah, P2 aksen ini momentum benda 2 yang setelah tumbukan. Selanjutnya kita dapat merumuskan, karena P1 M1 kali V1 dapat kita jabarkan M1 kali V1 tambah P2 M2 dikali V2 sama dengan P1 aksen, yaitu M1 dikali V1 aksen. V1 aksen ini kecepatan benda setelah mengalami tumbukan. Nah, yang kedua M1 ditambah M1 kali V M2 dikali V2 aksen. V2 aksen ini merupakan kecepatan setelah tumbukan benda 2. Kecepatan benda 2 setelah melakukan tumbukan. Seperti itu. Nah, tumbukan ada 3 jenis ya. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Kurang bagus. Sebentar ya. Saya hapus dulu. Yang pertama tadi tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna atau elastik ya. Yang kedua, tumbukan lenting
Ini lenting sebagian atau tidak elastik. Tidak elastik. Kenapa nih? Tidak elastik. Nah, yang ketiga, tidak lenting sama sekali. Yang ketiga, tidak lenting. Atau ini tidak elastik. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke energi kinetik tumbukan dulu ya. Energi kinetik tumbukan. Nah, kita telah satu-satu. Ini energi kinetik sebelum tumbukan. Energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, di mana rumusnya sama dengan K sama dengan setengah M V1 kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat. Nah, selanjutnya energi kinetik setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Nah, di sini kita dapat merumuskan K sama dengan setengah M V1 aksen dikuadrat ditambah setengah M V2 aksen kuadrat. Nah, seperti tadi ya, V1 aksen itu kecepatan setelah melakukan tumbukan. Nah, untuk yang ketiga, energi kinetik yang hilang. Nah, di sini energi kinetik yang hilang. Tapi sebenarnya dia tidak hilang, dia hanya berubah menjadi energi yang lain. Sama seperti sifat energi ya, energi tidak akan pernah hilang, tetapi dia berubah menjadi energi yang lain. Misalnya setelah tumbukan ada energi bunyi dan lain-lainnya. Nah, di sini energi kinetik yang hilang K loss sama dengan K sebelum dikurang K setelah. Ini kalau ini energi kinetik hilang, K sebelum ini energi kinetik sebelum dikurang K set atau energi kinetik setelah melakukan tumbukan. Nah, sebagai catatan yang pertama, jika tidak ada energi kinetik yang hilang atau kalau sama dengan 0, maka tumbukan elastik atau lenting sempurna. Jika tidak ada energi kinetik yang hilang atau kalau
sama dengan 0, maka itu merupakan maka itu merupakan tumbukan elastik atau lenting sempurna. Yang kedua, catatan yang kedua, untuk tumbukan elastik atau lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Yang ketiga, jika energi kinetik ada yang hilang, atau jika energi kinetik yang hilang sama dengan lebih besar dari, tidak sama dengan 0, maka itu merupakan atau tumbukan itu merupakan tumbukan tak elastik. Catatan yang keempat yaitu untuk ketiga jenis tumbukan di sini maksudnya tumbukan elastik, baru tumbukan elastik sebagian, dan tumbukan tidak elastik, berlaku hukum kekekalan momentum. Berbeda dengan tumbukan elastik. Ya, tumbukan elastik di situ ada tambahannya, yaitu dia katanya bisa menggunakan hukum kekekalan energi kinetik. Ini tadi ya, catatan nomor 2. Saya tambahi di sini energi kinetik. Itu tambahannya ya untuk tumbukan yang elastik. Nah, untuk ketiga jenis tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini berlaku untuk semuanya ya. Nah, ini catatan ini merupakan hal yang terpenting yang perlu kita ketahui untuk menelaah soal-soal yang mau kita kerjakan seperti itu. Nah, kita telaah satu-satu ya mengenai tumbukan elastik, tak elastik. Nah, yang pertama, tumbukan elastik. Langsung saja masuk ke rumus. Sebelumnya, nah tumbukan elastik ini misalnya seperti ini. Misalnya ada 2 buah atau 2 benda bergerak bermassa M1, M2, bergerak dengan kecepatan, misalnya ini V1, ini V2, ini bergerak berlawanan arah dan saling mendekat ya. Nah, ini merupakan
kondisi atau situasi sebelum tumbukan. Nah, bagaimana kondisi setelah tumbukan untuk tumbukan yang elastik? Demikian saya gambarkan seperti ini. Oh, terlalu berjarak. Seperti ini. Nah, setelah tumbukan mereka akan bergerak dengan kecepatan masing-masing. Dia berlawanan arah dia. Nah, V1 aksen kecepatan setelah tumbukan, V2 aksen kecepatan setelah tumbukan untuk benda 2. Ini bermassa M1, ini M2 setelah tumbukan. Nah, baru kita langsung masuk rumus. Ini bisa dirumuskan tadi sesuai dengan catatan, dia bisa menggunakan hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Nah, untuk rumusnya, yang pertama, dia hukum kekekalan momentum dulu ya. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini dua aksen ya. Nah, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kita juga bisa menggunakan hukum kekekalan energi, yaitu EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Baru kita jabarkan ke bawah setengah M V1 kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat sama dengan setengah M V1 aksen kuadrat ditambah setengah M V2 aksen kuadrat. Nah, ini untuk rumusnya. Sebentar. Nah, yang kedua kita masuk ke tumbukan tak elastik. Tumbukan tak elastik. Tumbukan tak elastik gambarnya kira-kira seperti ini. Ada dua benda bergerak dengan kecepatan masing-masing V1, V2. Dia bergerak berlawanan arah dan saling mendekat. Ini massa 1, ini massa 2, benda 1, benda 2. Nah, ini merupakan peristiwa sebelum tumbukan. Nah, bagaimana peristiwa setelah tumbukannya? Seperti ini. Dia kalau setelah tumbukan, dia akan menempel. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kecepatan setelah tumbukannya itu sama. V1 aksen ditambah V2 aksen itu sama. Bukan. Sorry. Saya ulangi. V1
V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Bisa dituliskan langsung V aksen. Nah, M1-nya ini M1 ditambah M2 karena dia menempel. Nah, ini berlaku hukum kekekalan momentum saja. Ini tidak bisa kita cari menggunakan rumus hukum energi kinetik. Kita buat rumusnya. M1. Sebelumnya kita tulis saja, hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, perumusannya seperti ini. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Nah, kurang bagus ya. Kita ulang. M1 ditambah M2 kali V aksen karena dia tadi menempel dan kecepatan setelah tumbukannya itu sama. Jadi bisa dituliskan langsung seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan koefisien elastik atau koefisien restitusi. Koefisien elastik atau koefisien restitusi. Nah, ini dirumuskan seperti ini. Min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1 sama dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu dilambangkan dengan E ya. Nah, untuk tumbukan elastik sempurna, dia itu E-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk tumbukan elastik sebagian, tumbukan elastik sebagian. Kenapa dengan tinta saya? Sebentar. Tumbukan elastik sebagian ini E-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya untuk tumbukan tidak elastik. Tumbukan tidak elastik. Nah, ini E-nya sama dengan 0. Contoh soal
Sebutir peluru bermassa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermassa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per sekon, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah sekitar. Nah, untuk menjawab soal kita, yang pertama sekali yang dapat kita lakukan yaitu mencatat semua info-info penting atau yang diketahui. Nah, yang diketahui M1-nya sama dengan 20 gram. 20 gram sama dengan 0,02 kg, kita konversi ke kilogram. Dan M2-nya 10 kg. V2-nya M1-nya peluru, M2-nya balok. Jika peluru menancap ke balok dan kecepatan balok, nah berarti V1-nya sama dengan maka kecepatan awal peluru, yang ditanya kecepatan awal peluru ya. Sorry, kita hapus dulu. Berarti dia masa baloknya diam, berarti M2 balok tadi M2 ya. M2-nya sama dengan V2-nya. Sorry. V2-nya sama dengan 30 cm per sekon. Kita konversi ke meter per sekon, 0,3 meter per sekon. Nah, V2 di sini. Sebentar. V2 sebutir peluru bermassa M1, berarti V2 ini berarti 30. Berarti ini kecepatan setelah mereka bertembukan, karena dia menancap ke balok. Jadi ini kecepatan balok dan kecepatan pelurunya sama. Berarti dia itu V aksennya itu sama. Nah, ini nanti V aksennya ya. Dikatakan baloknya atau V2-nya diam. Berarti dia 0. Jadi peristiwa ini termasuk ketumbukan tak elastik ya. Langsung saja kita buat rumusnya. Karena ke semua jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan hukum kekekalan momentum, kita buat saja hukum kekekalan momentum. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan atau saya buat di lembar baru saja ya, biar lebih cantik dia. Ini semua data-data yang diketahui, baru kita buat saja M1. Kita buat saja rumusnya di sini. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan, karena dia tadi menempel, bendanya menempel, kita buat M1 ditambah M2 kali V aksen. Nah, kita coba gambar. Kira-kira gambarnya seperti ini. Dia baloknya ini diam. Ini sebelum tumbukan ya, di sini ada peluru. Dia dengan kecepatan V1 atau kecepatan susah ya menggambarnya. Kecepatan peluru atau V1. Ini kecepatan baloknya atau V2-nya 0 ya.
Nah, untuk setelah tumbukan dia itu gambarnya jadi seperti ini. Ini sebelum tumbukan. Adalah ini sebelum tumbukan dan ini setelah tumbukan. Dia kira-kira seperti ini, dia menempel. Jadi V aksennya ini nanti jadi sama dia. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Bisa kita tuliskan langsung saja V1 V aksen kayak gitu aja ya. Ini dia setelah, sebentar. Ini peristiwa sebelum tumbukan. Ini peristiwa setelah tumbukan. Nah, lanjut. Kita masukkan saja harga-harganya tadi. M1-nya kita dapat tadi 0,02 kg. V1-nya ini yang mau kita cari. Ditambah M2-nya. M2-nya tadi berapa? M2-nya 10 kg. Enggak usah ya. kg. V2-nya itu tadi, V baloknya sebelum tumbukan dia 0 ya. Berarti kita langsung saja taruh dia 0 sama dengan M1 ditambah M2 0,02 ditambah 10 kali V, kecepatan setelah tumbukan. V aksen ya. 0, berapa tadi? 0,3 meter per sekon. V aksennya ini ya. Ini V aksen yang ini. Itu kecepatan setelah tumbukan. 0,3 dikali, saya buat ke bawah ya, 0,3. Lanjut, 0,2 dikali V1 yaitu 0,02 V. Ini 10 kali 0 itu 0 sama dengan 0,02 ditambah 10 sama dengan, langsung 0,02 ditambah 10 dikali 0,3 sama dengan 3,006. V1 ini tadi V1 ya. V1 sama dengan 3,006 per 0,02. Maka V1 kita dapat 150,3 meter per sekon. Nah, kira-kira begitu ya. V1 kali saya ulang, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen, karena V aksennya atau kecepatan setelah tumbukannya sama. Jadi kita pakai rumus yang ini, M1 dan M2-nya kayak gini dia. Ini gambarnya dan hasilnya ini. Oke, demikian pembahasan mengenai momentum dan impuls. Jika ada